Ya, episode 18 dari Kitab Tauhid, yaitu tentang salah satu penyebab kesyirikan adalah kultusnya kita kepada orang-orang soleh, yakni berlebihan terhadap orang soleh dalam memuji mereka dan beradab kepada mereka secara berlebihan. Sedikit kita review dari bab kemarin, episode 17, yaitu apa? Yaitu tentang engkau nggak bisa ngasih hidayah kepada orang yang kau cintai. Dan ada satu poin yang AA lupa untuk disampaikan, yaitu ingat ya, di hadis tentang Abu Thalib meninggal itu di ruangan ada berapa orang? 5. Satu Nabi Muhammad SAW, ya. 2 Abu Jahal, 3 Abu Thalib, 4 Musayyib, 5 satu lagi lupa siapa namanya? Abdullah bin Abi Umayyah. 5 orang. Abu Thalib mati dalam kondisi kafir, ya. Abu Jahal jelas matinya dalam kondisi kafir. Musayyib dan satu laginya masuk Islam, teman-teman. Masya Allah. Yang 2 yang bikin Abu Thalib kafir, mati dalam kondisi kafir kan itu Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Tapi ternyata Abdullah bin Abi Umayyah masuk Islam. Musayyib jelas masuk Islam juga. Ini membuktikan walaupun kita mungkin ya, kita sekarang pengen gaul sama orang-orang yang nakal, bisa jadi kita terbawa nakal. Sebaliknya mereka di masa depan malah jadi tobat. Kita mati dalam kondisi su'ul khotimah, sedangkan teman-teman kita yang dulu nyesatin kita malah dapat hidayah, husnul khotimah dan hidayah. Maka penting bagi kita, catatan penting, kita gaul dengan orang-orang yang jahat, secara akhlaknya buruk, agamanya buruk, dengan catatan kita tidak terpengaruh dengan keburukan mereka. Kalau kita terpengaruh sama keburukan mereka, segera jauhi. Gak usah deketin mereka dengan alasan ingin dakwah. Karena kalau kita dakwah tapi kitanya malah kebawa kepada keburukan, kita yang celaka. Ingat, Allah tidak akan menanyakan kita atas maksiat teman-teman kita yang mereka lakukan selama kita gak bareng sama mereka. Agak misalnya bareng sama teman-teman yang mabuk dan sebagainya, Allah akan tanya kepada Azka atas dosa-dosa mereka kalau Azka ngediemin. Tapi kalau Azka nggak bareng sama mereka, mereka mabok, Azka nggak ikut-ikutan ngumpul sama mereka, Allah nggak akan menghisap Azka atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Makanya jangan kepedean sama iman kita. Kalau udah ngerasa iman kita ngedrop ketika bareng sama mereka, udah stop. Jangan bareng sama mereka. Biarkan mereka doakan hidayah, semoga ada yang akan ngasih hidayah. Semoga Allah memberi hidayah kepada mereka lewat orang lain, gak harus lewat kita. Oke? Pahami itu poin yang penting ya. Baik. Sekarang kita masuk ke materi episode 18 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia. Kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku pun bersaksi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sekedar reminder dulu, takutnya lupa ya. Besok Ariza ke Surabaya. Jadi buat yang di Surabaya tanggal 29 kita ketemuan insyaallah di Universitas Airlangga jam 12 siang. Dan untuk pekan depannya, Arizal tuh ada agenda Jumat di Tangerang dan Sabtu di Semarang. Dan ngelihat dari jadwal nggak memungkinkan untuk kajian Jumat malam dan Sabtu malam, sehingga kajian buat pekan depan maaf di Kamis malam ya, terpaksa harus Kamis malam. Soalnya kalau Jumat malam atau Sabtu malam itu nggak akan bisa. Jadi Kamis malam habis sholat Isya kita jam 8 sih, jam 8.30 tetapnya kajiannya. Insya Allah kajian tauhidnya Kamis malam. Tanggal berapa Kamis malam tuh? 2 November 2023. Oke, baik teman-teman, maaf itu sekedar ngasih tahu dikit. Allah berfirman di surah As-Sajdah. Ini salah satu ayat yang indah banget.
Dan ayat ini dibaca setelah ayat sejadah. Itu apa? Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Silakan masuk. Orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah, apa ciri-ciri mereka coba? Kata Allah, tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Lambung mereka itu jauh dari tempat tidur mereka. Sekali lagi, ini kriteria orang yang soleh yang Allah puji di dalam Al-Quran. Kata Allah, siapa mereka? Mereka itu orang-orang yang lambungnya jauh dari tempat tidur. Artinya mereka di malam hari tahajud. Mereka beribadah kepada Allah, mereka berdoa kepada Allah dengan rasa takut dan rasa harap. Apa yang ngingetin di awal kajian ini, kita semua yang ada di sini yang udah mulai ngaji harus selalu memiliki dua sifat ini di hati kita, yaitu rasa takut dan rasa harap. Rasa takut di hati kita akan menghalangi kita dari maksiat dan sombong. Contohnya deh, Iqbal tahajud minta ke Allah. Kalau ada rasa takut di hati, maka rasa takut itu akan mendorong Iqbal untuk terus berdoa. Ya Allah, aku takut kalau ibadahku gak diterima dengan segala kekuranganku, ya Allah. Jadinya takut. Tapi kalau rasa takut itu terlalu berlebihan, ujung-ujungnya nanti putus asa. Makanya harus dibarengi rasa takut itu dengan rasa harap. Rasa harap di hati kita akan membuat kita gak putus asa saat kita terjerumus ke maksiat. Misal nih, kita udah biasa sholat khusyuk, suatu saat kita lagi ngedown, sholat kita jadi gak khusyuk. Berusaha pelan tapi gak khusyuk. Setelah sholat gak khusyuk ditambah dengan pas lagi pulang kampung maksiat. Mumpung lagi sendirian di kamar, maksiat bebas. Jatuh ke maksiat, jatuh ke maksiat, jatuh ke maksiat. Apa yang terjadi ketika kita jatuh ke maksiat? Setan akan mendorong kita untuk putus asa. Oh, waktu di pesantren kamu kejaga ibadahnya. Sekarang kamu lagi sendirian maksiat mulu. Udahlah, tinggalin sholat aja. Kamu gak pantas jadi hamba Allah yang soleh. Itu yang setan bikin ngebuat kita jadi putus asa. Nah jangan teman-teman, jangan. Ketika kita lagi down-downnya, lagi benar-benar turun iman, taruh rasa harap kepada Allah. Ngomong ke Allah, ya Allah, sebagaimana Engkau membimbing aku yang pertama kali, ya Allah. Engkau telah membimbing aku pertama kali sehingga aku bisa merasakan indahnya ibadah, khusyuknya sholat. Maka bimbing aku lagi untuk yang kedua kalinya dengan hidayah yang lebih dalam lagi, ya Allah. Itu teman-teman. Betapa banyak dari murid Arizal yang dulu sholatnya khusyuk sampai nangis, lalu ketika suatu saat ngedown, setan terus ngebisikin ngedown sampai akhirnya dia sholatnya jadi turbo speed lagi. Padahal kalau dia ingat, yang pertama kali ngasih dia khusyuk siapa? Allah. Bukankah mudah bagi Allah setelah kita lagi ngedown untuk Allah bikin kita naik lagi? Makanya ini yang selalu pegang saat lagi ngedown-downnya, lagi gak bisa khusyuk, terjerumus ke dosa lagi. Ngomong ke Allah, ya Allah, yang bimbing aku pertama kali Engkau, ya Allah. Dan sekarang aku jatuh lagi. Dengan ini kekuranganku, ya Allah. Ini aku menyadari segala kekuranganku, kelemahanku. Maka bimbing aku untuk bisa naik lagi, ya Allah, imannya. Untuk bisa seperti dulu ketika aku pertama kali merasakan indahnya ibadah. Itu teman-teman, jangan pernah berhenti. Karena setan tuh kalau kita udah soleh, setan akan bimbing kita. Bukan bimbing, apa maksudnya, akan menggeret kita untuk putus asa saat kita gagal. Saat kita gagal dalam ibadah, gagal dalam ini, itu dibuat down-downnya. Tapi sifat hamba Allah yang soleh itu gak gitu. Dia takut kepada Allah, tapi rasa takut itu gak ngebuat dia sampai jadi depresi, stres. Rasa takut itu dibarengi dengan rasa harap. Dan ini yang enak. Saat lagi khusyuk-khusyuknya sholat, dia gak akan jadi kepedean dan sombong. Walaupun dia khusyuk, tetap dia akan bilang, ya Allah, walaupun aku merasakan khusyuk dalam ibadah, tapi belum 100%. Gak pantas aku untuk sombong. Bahkan ingat hadisnya, apa kata Nabi SAW? Andai seorang manusia dari mulai dia dilahirkan, dia sujud ke Allah
sampai dia mati di usia tua, dia sujud. Jadi dari mulai ngebrojol dari perut ibunya udah sujud kitanya. Kita nggak minum ASI, nggak makan, nggak BAB, nggak BAK, pokoknya full. Dari mulai dilahirkan kita sujud ke Allah, sampai mati di usia tua kita sujud kayak malaikat aja gitu. Nggak ada makan, nggak ada minum, nggak ada BAB, nggak ada BAK, full ibadah dari mulai lahir sampai kita mati. Apa kata Nabi SAW? Niscaya amal itu, amal tadi, amal dari mulai awal lahir sampai mati itu sujud ke Allah, ibadah ke Allah, niscaya amal itu akan menghinakannya di hari kiamat. Ada yang paham makna hadis ini? Kenapa beliau bersabda, andai seorang anak Adam dari mulai dia dilahirkan sampai dia mati di usia tua sujud ke Allah, niscaya amal itu akan menghinakannya di hari kiamat. Hadis ini sahih dalam kitab Sahih Targhib at-Tarhib. Ada yang tahu makna hadis itu? Dika tahu nggak kira-kira? Karena amal kita tadi yang sujud dari mulai lahir sampai mati, itu sama sekali nggak setara dengan nikmat yang Allah berikan ke kita. Nggak setara. Nikmat Allah tetap lebih banyak. Nah sekarang bayangin, amal sujud itu aja udah nggak bisa menyaingi nikmat Allah. Ditambah ketika kita sujud pasti penuh dengan kekurangan. Siapa di antara kita yang sujudnya bisa 3 kali khusyuk Subhana rabbiyal a'la? Paling khusyuknya di Subhana rabbiyal a'la yang pertama, kedua dan ketiganya mah nggak ulang kan ya. Maka udah amal kita tuh walaupun sebaik mungkin tetap aja nggak pantas untuk ngebeli surganya Allah. Maka kita tetap takut. Hamba Allah yang soleh itu ketika dia ibadah sedalam-dalamnya, sebaik-baiknya, tetap dia ngerasa nggak ada apa-apanya. Ya Allah, aku penuh kekurangan. Itu hamba Allah yang soleh. Dan ini penting karena kita akan ngebahas tentang kultus, yakni berlebihan terhadap orang soleh, berlebihan dalam beradab atau memperlakukan orang soleh. Mau nanya, siapa manusia paling soleh? Nabi Muhammad kan ya, sallallahu alaihi wasallam. Sekarang orang di bawah beliau levelnya yang bukan Nabi, siapa yang terbaik? Abu Bakar kan ya. Abu Bakar punya dosa nggak? Punya. Dan Abu Bakar sangat rendah hati, sangat tawadu, walaupun udah dijamin diampuni dosanya, walaupun udah dijamin masuk surga tuh Abu Bakar As-Siddiq, tapi tetap ketika Abu Bakar nyadar dirinya tuh penuh kekurangan, apa doa Abu Bakar sih? Saat Abu Bakar dipuji oleh sahabat lain, oleh tabiin juga, dan Abu Bakar pantas untuk dipuji. Bagaimana nggak pantas dipuji coba? Abu Bakar adalah sahabat yang paling besar jasanya kepada Nabi Muhammad SAW. Gak ada yang selevel dengan Abu Bakar. Gak ada. Gak ada, demi Allah gak ada satupun sahabat yang levelnya di atas Abu Bakar dari sisi kesolehan, dari sisi perjuangan, dari sisi mensupport Nabi kita SAW. Bahkan level beliau di atas Khadijah radhiyallahu anha, di atas Khadijah, dari sisi perjuangannya dan sebagainya. Tapi ketika Abu Bakar dipuji, apa doa beliau? Nangis Abu Bakar ketika dipuji, dan beliau berdoa apa? Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfirli bima la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Allahu Akbar. Doanya indah banget. Abu Bakar doa ketika dipuji, padahal beliau pantas dipuji, beliau malah doa apa? Ya Allah, jangan siksa aku karena pujian mereka terhadap diriku. Ampuni dosaku yang mereka nggak tahu. Ampuni dosa dan aib-aibku yang mereka nggak tahu. Yang muji-muji aku nggak tahu dosa-dosa dan aib-aibku. Ampuni dosa tersebut ya Allah yang mereka nggak tahu. Dan jadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka kira terhadap diriku. Ulang doanya ya. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan siksa aku gara-gara pujian mereka. Kan kalau dipuji cenderung ngapung hidungnya. Nah, ngapung hidung teh sombong lah. Kalau kita dipuji kan kita cenderung jadi sombong. Nah, Abu Bakar minta ke Allah, ya Allah, jangan siksa aku gara-gara pujian mereka ya Allah. Takut Abu Bakar jadi sombong gara-gara pujian mereka, makanya Abu Bakar doa, ya Allah, jangan siksa aku gara-gara pujian mereka terhadap diriku. Dan ampuni dosa-dosa dan aib-aibku yang mereka nggak tahu. Dan jadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka kira tentang diriku. Lihat Abu Bakar.
Gini loh orang soleh tuh. Level Abu Bakar, tawadu. Tawadu. Kenapa tawadu? Karena emang manusia mah sesoleh apapun punya dosa. Maka ketika kita memuliakan orang soleh, muliakanlah mereka sebatas yang wajar. Sekali lagi ya, ulang. Orang sesoleh apapun tetap aja punya dosa. Maka otomatis ketika kita memuliakan orang soleh, orang yang berilmu, muliakan mereka, tapi tetap sewajarnya. Tetap lakukan mereka sebagai manusia. Tetap. Problemnya adalah teman-teman, sebagian dari saudara kita itu memuliakan gurunya sampai ke tahapan di mana gurunya salah, tetap dipertahankan kesalahannya. Gini ya, kalian ngelihat Ariza ngelakuin dosa nih, kalian tetap muliakan Ariza sebagai guru kalian, tetap respect ke Ariza. Tapi untuk dosa yang Ariza lakukan, kalian gak boleh menganggapnya halal. Ada Ariza yang ngelakuin dosa itu, gak apa-apa deh kita ngelakuin dosa itu. Gak bisa. Kalian tetap memuliakan sebagai guru, respect, nasehatin dengan lembut, karena Arizal guru kalian. Tapi kalian gak boleh menganggap kesalahan Arizal sebagai hal yang halal. Arizal yang ngelakuin gak apa-apa tuh. Gak boleh kayak gitu. Terkadang kita ada dua tipe yang kurang ajar ya. Murid kurang ajar pertama adalah ketika gurunya ngelakuin dosa, dianggap halal. Oh, ada guru saya yang ngelakuin dosa, udah gak apa-apa gitu ya. Itu kurang ajar dari sisi yang kiri. Kedua, kurang ajar dari sisi yang sebelahnya. Gurunya udah ngelakuin banyak kebaikan, giliran gurunya ngelakuin satu kesalahan langsung dianggap mah bukan guru saya lagi. Itu juga kurang ajar. Kita harus pertengahan dalam menyikapinya. Yaitu apa? Dia guru saya memuliakan dia, semoga Allah merahmati dia, tapi itu kesalahan. Yang kesalahan itu harus diusahakan untuk kami menasehatinya. Kalau Arizal nerima, alhamdulillah. Kalau nggak nerima, kami doakan kebaikan, dan kami pun akan tetap mengambil ilmunya selama masih bisa bermanfaat buat kami. Itu harusnya adab terhadap guru tuh. Ketika guru salah, jangan dianggap benar kesalahannya, dan jangan juga akhirnya ditindas abis-abisan dan gak mau ngambil ilmu lagi. Begitulah sikap yang benar terhadap orang yang soleh, orang yang berjasa kepada kita. Jangan ekstrim kanan, jangan ekstrim kiri. Oke, paham? Itu adalah materi global. Kalau kalian mau pulang mangga gitu ya. Tapi ini belum masuk satu dalil pun belum masuk. Dan Arizal tertarik banget dengan pembahasan sang penulis kitab ini. Sepertinya Arizal ingin menjadikan ini dua pertemuan. Karena nanti di bagian akhir ada tabel yang bagus banget yang pengen bahas. Dan tabel ini adalah level tinggi nih. Buat kalian yang baru ikut kajian, Azka, Rizky, Dika, sama Iqbal, ini akan menjadi hal yang baru buat kalian. Karena ini adalah pembahasan level tinggi. Tapi tetap aja ya, ini baik untuk kita pelajari, untuk kita ketahui. Ya, ada 7 pembahasan, 7 poin di tabel akhir yang insya Allah pekan depan kita akan fokusnya di 7 tabel tersebut, di 7 poin di tabel tersebut. Nah, sekarang kita akan ngebahas dalil-dalil dari bab ini. Oke? Pertama adalah firman Allah di surah An-Nisa, surat keberapa An-Nisa? Keempat, ayat ke-117. Allah berfirman, Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqq. Innamal masihu Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuh alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Wahai ahli kitab, janganlah kalian melampaui batas dalam agama kalian, dan janganlah kamu mengatakan tentang Allah kecuali kebenaran. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan makhluk yang Allah ciptakan dengan perintahnya, yang disampaikan kepada Jibril kepada Maryam, dan dengan tiupan ruh ciptaan dari Allah. Oke teman-teman, di sini
Allah sebut ahli kitab. Iqbal, ahli kitabnya siapa? Orang yang mengerti agama. Orang yang mengerti agama ya. Ahli kitab dulu Arizan ada guru Arizan nyebut orang yang kutu buku ahli kitab. Astagfirullah. Ahli kitab itu artinya Kristen dan Yahudi ya. Kalau dari sisi terminologi Islam, ahli kitab artinya adalah orang yang Kristen dan Yahudi. Tapi kalau ahli kitab dari sisi bahasa, iya kutu buku gitu. Kutu buku orang yang pandai menguasai buku itu ahli kitab ya. Tapi kalau dari sisi istilah Islam, ahli kitab maksudnya adalah Kristen dan Yahudi. Kenapa mereka disebut ahli kitab? Karena mereka adalah orang-orang yang dulu diturunkan Taurat dan Injil kepada mereka. Makanya Allah sebutkan mereka dengan ahli kitab. Namun mayoritas dari ahli kitab, yaitu mayoritas dari orang yang Allah turunkan Taurat dan Injil, mereka menyimpang. Orang-orang yang diturunkan kepada mereka Taurat, siapa mereka namanya? Muslim, syariat Nabi Musa. Lalu dari Muslim, syariat Nabi Musa yang menyimpang, berubahlah mereka membuat agama baru menjadi Yahudi. Siapa kaum yang diturunkan Injil? Muslim, syariat Nabi Isa. Dan orang-orang yang menyimpang dari syariat Nabi Isa, mereka namanya agama apa? Kristen. Paham? Gitu ya teman-teman, gitu. Makanya kalian jangan aneh kenapa Allah menyebutkan di surat Al-Hadid ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasulih yu'tikum kiflaini mir rahmatih. Padahal di ayat ini yang Allah panggil tuh bukan orang-orang Islam Nabi Muhammad, bukan orang-orang Islam syariat Nabi Muhammad SAW. Wahai orang-orang yang beriman, itu khitobnya, khitob itu apa? Lawan bicara ketika Allah berbicara firman ini, itu adalah kepada ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Nanti kalau kalian baca surat Al-Hadid surat 57 ayat terakhir, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasulih, ayat kedua dari terakhir. Itu panggilan orang yang beriman di sini bukan panggilan orang yang beriman versi Nabi Muhammad SAW, bukan. Tapi panggilan Allah kepada orang-orang yang beriman dari syariat Nabi Musa dan Isa. Karena di ayat berikutnya Allah akan memberi kalian 2 pahala. Siapa orang yang dikasih 2 pahala? Orang Kristen dan Yahudi yang masuk Islam kan ya. Kalau orang Islam nggak dikasih 2 kali lipat pahalanya. Orang yang kita Islam dari lahir, dari orang tua yang Islam, kita pahalanya 1. Tapi orang-orang Kristen yang masuk Islam, Yahudi yang masuk Islam, Allah kasih 2 kali lipat pahalanya. Dan Allah sebut mereka dengan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi teman-teman ingat ya, ulang biar kalian gak pusing. Islam itu adalah agama seluruh nabi. Dari zaman Nabi Adam itu Islam. Islam dalam pengertian umum, yakni menyembah Allah semata dan tidak mempersekutukannya, dan mengikuti para nabi dan rasul. Setiap orang yang menyembah Allah semata dan mengikuti ajaran nabi mereka, maka mereka namanya apa? Islam. Namun syariat Islam ini disempurnakan di akhir, yaitu dengan syariat Islam, syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ditanya kapan Islam datangnya, kita tanya balik. Maksudnya Islam versi yang untuk seluruh dunia dengan syariat yang paling sempurna, atau Islam dalam pengertian menyembah Allah semata dan tidak mempersekutukannya dengan apapun. Kalau Islam yang dimaksud adalah menyembah Allah semata dan tidak mempersekutukan Allah dengan apapun, plus mengikuti Nabi dan Rasul mereka, maka Islam versi ini udah mulai dari zaman Nabi Adam. Kalau Islam versi yang paling sempurna dan untuk global, itu untuk seluruh dunia dan manusia dan jin, maka itu datangnya di zaman Nabi Muhammad SAW. Ini kadang Ustadz nggak ngasih tahu ini jadi bingung. Ustadz, karena Islam datangnya di zaman Nabi Muhammad SAW. Berarti yang paling awal itu agama kekafiran ya? Salah. Yang paling pertama justru agama Islam. Dari zaman Nabi Adam Islam, lalu dirubah setelahnya oleh agama-agama kesyirikan. Lalu kita ingin mengembalikan kepada agama tauhid lagi, itu agama Islam. Seperti itu. Baik. Ini kalau kepanjangan pokoknya sampai setengah 10-an ya. Kalau misalnya nggak beres berarti ya udah sampai situ pembahasan kita, dan kita lanjutnya minggu depan untuk dalil-dalilnya. Oke, teman-teman. Nah, mari sekarang kita ngelihat
tadi surah An-Nisa ayat 171 bunyinya apa tadi? Wahai ahli kitab, janganlah kalian gulu. Gulu itu artinya apa? Lebay. Apa lebay artinya? Berlebihan dalam agama kalian. Di sini kan Allah ngelarang ahli kitab ya. Jadi di ayat ini yang dilarang ahli kitab doang atau kita juga dilarang? Kan ayatnya Allah ngelarang ahli kitab yaitu Kristen dan Yahudi untuk berlebihan dalam agama mereka. Berarti kalau kita orang Islam boleh berlebihan nggak? Tetap nggak boleh. Walaupun ayat ini Allah tujukan kepada Kristen dan Yahudi, namun ingat ada satu kaidah tafsir yang penting untuk kalian pahami ya. Ini rada-rada berat tapi catat banyak. Suatu saat kalian akan ngeh kok walaupun sekarang belum paham. Pelajaran itu diambil dari keumuman lafaz, bukan dari kekhususan sebab. Pelajaran atau hikmah itu diambil dari keumuman lafaz, bukan dari kekhususan sebab. Kalau punyang nih, pembahasannya udah tinggi banget. Ini deh, persimple ya. Adakah Allah bilang, wahai orang, Allah bilang gini, janganlah kamu membunuh anakmu karena takut miskin. Larangan apa itu tadi? Larangan membunuh. Tapi secara khusus tadi Allah nyebutin, janganlah membunuh anakmu karena takut miskin. Apakah berarti artinya boleh bunuh anak asal alasannya bukan karena takut miskin? Apakah gitu kesimpulannya? Enggak. Kan lafaznya adalah jangan bunuh anak. Walaupun di situ disebutkan di ayat surah Al-Isra, jangan membunuh anakmu karena takut miskin, tapi maksudnya jangan bunuh anak untuk alasan apapun gitu loh. Untuk bunuh anak untuk alasan apapun gak boleh, apalagi bunuh anak karena alasan takut miskin. Karena kalau ngebunuh anak karena takut miskin dapat dua dosanya. Pertama dosa ngebunuh, kedua dosa ragu dengan Allah yang maha pemberi rizki gitu. Paham ya? Seperti itu. Nah jadi ketika ada ayat Quran yang melarang ahli kitab ini, Allah nyuruh Bani Israel untuk ingat sama nikmat-nikmat Allah, itu bukan berarti untuk Bani Israel doang. Jadi jangan sampai salah paham gitu. Allah nyuruh Bani Israel untuk ingat sama nikmat-nikmat Allah, kita mah bukan Bani Israel, jadi gak usah ingat sama nikmat Allah. Bukan gitu. Ketika Allah menyuruh hambanya A untuk ngelakuin A, maka kita ngikut perintah Allah tersebut karena kita juga hamba Allah. Paham di sini? Ya, walaupun agak berat tapi mudah-mudahan paham. Nah, di sini Allah melarang ahli kitab dari melakukan perbuatan berlebih-lebihan dalam agama. Kita pun sebagai muslim dilarang untuk berlebihan dalam agama. Mau nanya ke Rizky. Rizky puasa Senin Kamis itu berlebihan gak? Enggak atau enggak tahu? Enggak berlebihan. Aska di malam 27 Ramadan semalaman suntuk kagak tidur demi meraih Lailatul Qadar. Berarti itu berlebihan atau enggak? Enggak berlebihan. Siapa namanya teh? Dika. Nah, lupanya. Dika di 10 hari awal Zulhijjah ya, 9 hari awalnya puasa sunnah. Berlebihan enggak? Full 9 hari full puasa sunnah. Enggak tahu. Enggak berlebihan. Enggak berlebihan. Ini yang ngejawabnya Dika yang di sini. Ini ada dua Dika, maaf ya Dika ya. sorry. Ini ada dua Dika. Adanya Dika yang di situ, di sini yang ngejawab. Oke. Jadi teman-teman, apa definisi berlebihan? Catat ya, definisi berlebihan. 1, berlebihan adalah ketika beribadah tanpa ada contoh dari Nabi Muhammad SAW. Itu berlebihan. Kedua, ketika melakukan ibadah sunnah sampai melalaikan yang wajib, itu baru berlebihan. Adapun kalau kita melakukan ibadah yang ada contohnya dari Nabi SAW dan tidak melalaikan kewajiban, maka ini nggak bisa disebut berlebihan. Azka udah jadi triliuner, amin insyaallah ya. Bukan miliarder lagi, triliuner. Kita super triliuner. Kita lebih kaya dari Dika ya. Karena udah super kayanya, Dika nggak mau kerja lagi.
Di bulan Ramadan apalagi mau full ibadah. Full ibadah, terutama di 10 malam terakhir. Berlebihan nggak? Ya nggak berlebihan. Soalnya Dika nggak ngelalain nafkah. Udah punya uang banyak, istri, dan anak 200 tinggal dikasih aja dari duit kita. Nggak usah kerja, Dika ngapain kerja, udah punya uang triliunan gitu. 10 hari terakhir Ramadan full ibadah di masjid, itikaf. Istri nggak usah khawatir, ya istri satu istri dikasih 1 miliar gitu tiap tahun haji. Itu nggak berlebihan buat Tika, buat Azka, karena udah super kaya, melakukan ibadah sunnah itikaf 10 hari di akhir Ramadan, emang ada dalilnya, dan tidak melalaikan kewajiban. Itu nggak berlebihan. Tapi buat misalnya ada seseorang, misalnya namanya Ahmad, dia tukang beca. Ini nggak merendahkan tukang beca sama sekali, mulia ya, semua pekerjaan yang halal tuh mulia. Mas Ahmad ini tukang beca, dia nggak punya tabungan. Akhirnya 10 malam terakhir dia milih itikaf, sampai akhirnya dia jadi nggak punya uang sama sekali dan istri terlantar. Maka bagi Ahmad, perbuatan itikaf itu adalah berlebihan, dosa jadinya. Kan definisi berlebihan itu satu apa? Gak ada dalil dari Nabi SAW, atau ada dalilnya tapi melalaikan yang wajib. Itu berlebihan. Bisa dipahami ini? Bisa. Seperti itulah berlebihan. Makanya kalau orang udah ngelakuin ibadah yang gak ada contohnya dari Nabi SAW, udah itu mah fix berlebihan. Atau ngelakuin ibadah yang ada contohnya, tapi gara-gara melakukan ibadah tersebut dia jadi lalai dalam kewajiban, itu juga berlebihan. Itu termasuk berlebihan. Makanya hati-hati nih, Nabi kita SAW bersabda, janganlah kalian berlebihan, janganlah kalian gulu melampaui batas dalam agama kalian, kata beliau ya, kata Nabi SAW. Nah, hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian orang awam untuk akhirnya mencela orang-orang yang anak-anak muda nih, Masya Allah, Iqbal, yang misalnya dulu anak band, sekarang mah Masya Allah udah ninggalin band dan sholat 5 waktu di masjid. Langsung kata orang-orang awam teh, Bal, atulah masih muda, jangan berlebihan, jangan ke masjid 5 waktu, udah weh sholat mah jangan 5 waktu lah, 3 kali ge udah bagus gitu. Astagfirullah. Ngapain sih sholat 5 waktu berlebihan banget? Ya salah mereka. Kalau kita ngelakuin ibadah yang wajib, gak akan ada istilah berlebihan yang wajib mah. Adapun kalau ngelakuin ibadah yang sunnah, selama kita tidak melalaikan yang wajib, maka kita berada di track yang benar. Kita gak berlebihan. Kapan disebut berlebihan? Saat kita ngelakuin ibadah sunnah yang sampai melalaikan yang wajib, itu udah berlebihan. Dan itu relatif ya, antara satu orang dengan orang lain beda. Makanya misalnya buat Arizal, kalau Arizal jadi super miliarder, terus Arizal ingin gitu dalam 1 bulan teh adalah 3 hari dimana nggak tidur, full ibadah dan nggak tidur sama istri sama sekali, tapi semalaman full tuh ibadah tanpa tidur. Boleh-boleh aja bagi Arizal, itu nggak berlebihan ya, karena udah super kaya. Dan apun ngeluangin 27 hari bareng sama istri terus, kagak tahajud, tapi 3 harinya tahajud full, boleh, itu nggak ada masalah. Tapi buat kalian yang harus kerja, kalian kerja tiap hari, dan kalau kalian nggak tidur, kalian jadi nggak bisa kerja karena lemes, maka kalian nggak boleh ngelakuin apa yang Ariza lakukan gitu. Oke? Ya. Oke, mau ulang. Apa kriteria gulu atau berlebihan? 1, nggak ada contoh dari Nabi SAW. Atau yang kedua, ada contoh tapi melalaikan yang wajib, itu udah berlebihan. Baik. Ya. Oke. Wah, ini pembahasannya banyak. Pingin slow biar kalian dapat banget ya. Oke. Nabi kita SAW bersabda bahwasanya kita umat Islam akan mengikuti langkah kaki Yahudi dan Kristen. Beliau bersabda, sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai-sampai kalau mereka masuk ke dalam lubang dob tuh biawak herbivora ya. Jadi kalau kalian nemuin ada semacam biawak tapi herbivora, ya itu bentuknya kayak cicak kayak cicak ya. Cicak tapi ada totol dikit, cuman gede. Nah itu halal dimakan. Ya, halal dimakan. Mereka makannya rumput ya. Itu halal dimakan. Nah, sampai seandainya orang-orang tadi masuk ke lubang dob, niscaya kalian pun akan mengikutinya. Para sahabat nanya, ya Rasulullah, siapa mereka? Apakah Yahudi dan Nasrani?
Beliau menjawab, faman, siapa lagi kalau bukan mereka. Nah kita, orang-orang Yahudi dan Kristen, mereka berlebihan dalam agama mereka, dalam ibadah, dalam keyakinan. Dan beliau bersabda, nanti akan ada orang Islam yang ngikutin mereka juga. Pasti ada orang Islam yang mengikuti mereka. Dan bener sabda beliau real banget. Contoh, Nabi Isa itu dianggap Tuhan oleh orang Kristen. Ya. Kalau Yahudi menganggap Uzair sebagai anak Allah. Uzair tuh ada yang berpendapat Uzair itu nabi, ada yang berpendapat Uzair adalah orang soleh. Uzair dianggap anak Allah oleh siapa? Sebagian sekte Yahudi. Sedangkan Isa, Nabi Isa dianggap Tuhan oleh siapa? Oleh orang Kristen. Tapi sebenarnya gini ya, orang Kristen itu terbagi menjadi 4. 1, orang yang meyakini kalau Isa adalah Allah yang berubah bentuk jadi Nabi Isa. Kedua, orang Kristen yang meyakini bahwasanya Isa adalah anak Allah. Oke. Ketiga adalah orang Kristen yang meyakini Isa itu Allah, 2 adalah anak Allah, 3 lupa. Lupa ya. Oke, ya, baik. Jadi ada 4 ya. 1 orang Kristen yang meyakini Isa adalah Allah, 2 yang meyakini Isa adalah anak Allah, 3 adalah yang menganggap Isa adalah salah satu dari 3 Tuhan. Jadi mereka nggak menganggap Nabi Isa itu anak Allah, tapi mereka menganggap Isa adalah salah satu dari 3 Tuhan. Ini 3-tiganya kafir. Yang keempat, meyakini kalau Isa adalah hamba dan Rasulullah. Dan mereka meyakini kalau Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Mereka, orang Kristen yang jenis keempat ini, Muslim apa kafir? Kafir tetap kalau yang zaman now mah. Karena orang kafir yang jenis keempat ini, mereka harus melakukan perjanjian, yaitu apa? Mereka wajib menyembah Allah semata dan tidak mempersekutukannya dengan apapun. Mereka pun wajib mengikuti Nabi Isa sebagai Nabi dan Rasul. Dan mereka pun wajib untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW kalau beliau udah diutus. Nah, ketika beliau udah diutus, tapi mereka nggak mau ikut kepada Nabi Muhammad SAW, berarti mereka telah kafir terhadap ayat Injil. Jadi udah nggak ada orang Kristen yang murni zaman sekarang. Satu-satunya orang Kristen yang murni adalah orang Kristen yang emang masuk Islam. Udah itu aja. Jadi ada nggak sih sekarang orang Kristen yang muwahidun? Ada. Yaitu mereka yang menyembah Allah semata, gak mempersekutukannya dengan apapun, menganggap Isa adalah hamba dan Rasulullah. Dan juga mereka kalau ibadah tuh kayak, cewek-ceweknya pakai kerudung panjang. Pakai kerudung panjang, gak ada salib sama sekali, gak ada foto-foto Tuhan, gak ada. Mereka diam di gereja, dan di gereja ngaji Injil, dan suaranya kayak ngaji Quran. Ada, masih ada yang kayak gitu. Tapi dikit banget. Tapi mereka tetap kafir. Karena mereka gak mengikuti Nabi Muhammad SAW. Paham? Itulah 4 sekte orang-orang Kristen. Sektenya banyak ya. Banyak banget, ada 72 ya, ada 72. Cuman 72 sekte orang-orang Kristen ini semuanya kembali kepada yang 4 tadi. 1 apa? Meyakini Isa adalah Allah. 2 meyakini Isa anak Allah. 3 meyakini Isa adalah salah satu dari 3 Tuhan, walaupun gak anggap Isa sebagai anak Allah. Yang keempat, meyakini Isa adalah hamba dan Rasulullah, dan Allah adalah satu-satunya Tuhan, tapi gak mau ikut Nabi Muhammad SAW. Semuanya kafir. Dan sebenarnya teman-teman, kalau kalian dengerin ceramahnya gurunya Dr. Zakir Naik Tasab, Ahmad Didat, itu ternyata pastor dunia sekarang, dari pastor-pastor level tingginya sekarang, mayoritas atau bukan mayoritas, lebih dari 50% dari pastor tertinggi, uskup lah mungkin ya, di atas pastor, mereka meyakini kalau Isa itu bukan Tuhan. Jadi awalnya mereka meyakini Isa itu Tuhan, anak Tuhan, tapi sekarang lebih dari 50% dari pastor-pastor tertinggi meyakini kalau Isa itu adalah hamba dan Rasulullah. Tapi anggarnya mereka bukan
Islam, karena mereka nggak mau ikut Nabi Muhammad SAW. Tapi tinggal satu step lagi gitu loh ya. Itu kan tinggal satu step ya. Isa bukan Tuhan, Isa bukan anak Tuhan, Isa hamba dan Rasulullah. Ini kan tinggal satu lagi, yaitu apa? Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Udah Islam mereka tuh. Kalau satu poin lagi, cuman sayangnya mereka nggak mau. Oke. Gulu mereka, gulunya orang-orang Kristen adalah menganggap Isa adalah Tuhan. Dan sekarang ada orang-orang yang menganggap Nabi Muhammad SAW sebagai Tuhan. Ada. Walaupun nggak langsung ngomong Muhammad Tuhan, ya, SAW, tapi ujian mereka udah mengangkat beliau seperti ketuhanan. Contoh, ketika acara merayakan ulang tahun Nabi Muhammad SAW, ada beberapa orang yang ngebacain syair. Apa isi syairnya? Isi syairnya tuh kayak gini ya. Atau langsung terjemahan aja biar cepet ya. Wahai Muhammad, engkau adalah manusia yang mana kami semua bergantung kepadamu saat lagi ada musibah. Kalau lagi ada musibah, kepada siapa lagi kami bergantung kalau bukan kepada engkau? Pada dirimulah ilmu tentang ilmu lauh mahfuz dan ilmu kolam. Padahal yang tahu isi lauh mahfuz hanya siapa? Hanya Allah. Tapi lihat orang ini memuji Nabi Muhammad SAW sampai kepada level ketuhanan. Yaitu kita kalau lagi ada musibah, mintanya ke beliau. Dan kita meyakini beliau punya ilmu tentang lauh mahfuz dan juga ilmu tentang kolam. Kolam itu apa? Takdir, yang menulis takdir itu. Nah ini mah walaupun gak langsung ngomong Muhammad Tuhan ya SAW, tapi ucapan itu udah jelas itu ucapan ketuhanan. Menganggap semua masalah, semua bencana akan hilang dengan menyebut namamu. Padahal kalau ada bencana ngucapinnya apa? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi. Dengan menyebut nama Allah, tidak ada satupun bencana yang bisa menimpaku kalau aku berlindung dengan menyebut nama Allah. Gak ada bencana di langit, di bumi yang bisa menimpaku kalau aku menyebut dan memohon kepada Allah dengan menyebut namanya. Tapi ini dengan menyebut nama Muhammad SAW itu udah kesyirikan, dan ini persis dengan apa yang terjadi dengan dengan orang-orang Kristen kepada Nabi Isa. Baik, kayaknya itu aja, tapi paling satu poin tambahan yaitu tentang ini. Ada beberapa gulu dalam ibadah, dan lihat teman-teman ya, kalau wudhu tangan sampai mana ya? Sampai sikut ya. Dan itu boleh dilebihin loh, boleh dilebihin sampai mana? Sampai ketiak. Kalau kaki batasnya sampai mana? Batas minimal mata kaki. Itu boleh dilebihin sampai lutut. Apa yang terjadi teman-teman? Kenapa boleh dilebihin? Karena kata Nabi SAW, barang siapa yang sanggup untuk melebihkan cahayanya, hendaklah lebihkan. Kalau kita wudhu, makin lebar cahaya, makin lebar batasan wudhu, makin lebar juga cahaya di hari kiamat. Siapa yang ngajarin wudhu sampai ketiak? Siapa yang ngajarin wudhu sampai selutut? Tahu siapa? Salah satu sahabat dekatnya Nabi SAW, Abu Hurairah. Tapi Abu Hurairah, beliau kalau lagi wudhu tuh sampai ketiak. Saat beliau lagi wudhu, beliau wudhu sampai ketiak. Ternyata ada orang-orang awam yang ngeliatin Abu Hurairah. Apa kata Abu Hurairah? Andai aku tahu kalian ngeliatin aku gak akan ngelakuin wudhu seperti ini. Kenapa coba? Abu Hurairah tahu batasan wudhu itu sampai mana minimal? Sampai sikut. Dan disarankan untuk ngelebihin. Ngelebihin itu cukup beberapa senti aja. Dan batasnya sampai ketiak. Abu Hurairah ngelakuin sampai ketiak itu karena beliau adalah sahabat Nabi SAW yang udah istiqomah dan gak keberatan sampai ketiak. Sedangkan orang-orang awam dikhawatirkan kalau ngelihat Abu Hurairah wudhu sampai ketiak, nanti orang awam pingin lebih lagi. Wah, Abu Hurairah sampai ketiak, aku sampai dada aja deh gitu, tangan sampai dada. Nanti Abu Hurairah wudhu sampai lutut, orang awam karena ingin lebih bagus dari Abu Hurairah, takutnya nanti wudhu sampai kemaluan nanti makin ekstrim. Makanya Abu Hurairah gak mau dilihat oleh orang-orang awam. Makanya itulah kenapa kata para ulama, bagi orang-orang yang jadi public figure, kalau ibadah sunnah sebanyak mungkin itu lakuinnya saat lagi sendirian. Adapun kalau lagi di depan orang banyak,
Silahkan lakuin ibadah sunnah, tapi sewajarnya aja. Kenapa coba? Soalnya kalau kita memperlihatkan semua ibadah kita di depan orang-orang awam, khawatirnya orang awam ngomong gini, ustadz aja yang udah jarang ngelakuin dosa ibadahnya segitu. Wah, kami juga harus lebih banyak lagi dong ibadahnya daripada ustadz. Akhirnya mereka ibadahnya sampai berlebihan dan akhirnya melalaikan kewajiban. Itu yang dikhawatirkan oleh Abu Hurairah. Kenapa Abu Hurairah nggak mau wudunya sampai ketiak kalau di depan orang awam? Karena takutnya orang awam ngelihat, wah Abu Hurairah wudunya sampai ketiak, biar cahayanya makin luas. Aku pingin lebih luas lagi itu bahaya. Makanya Abu Hurairah bilang tadi apa? Kalau aku tahu kalian ngeliatin aku nggak akan wudu seperti ini. Paham ya? Itu aja materi dari Arizal, dan sekarang masuk ke tadabbur sedikit aja teman-teman. Ya, kita masuk ke ayat surat Yusuf ya. Kita lanjut, yaitu apa? Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Mau nanya, Iqbal masih ingat poin pekan lalu apa? Tentang doa Nabi Yusuf, tentang kisah Nabi Yusuf masih ingat kan? Tentang mimpi ya, tentang mimpi Nabi Yusuf. Kalau sekarang yang ingin bahas adalah Nabi Yakub berkata kepada Nabi Yusuf, wahai anakku, janganlah engkau menceritakan mimpimu kepada kakak-kakakmu, karena aku khawatir kakak-kakakmu nanti dengki dan mereka akan mencelakakanmu. Itu ayatnya. Baik, sebenarnya tadabbur ini udah bahas waktu dulu di awal-awal tadabbur surat Yusuf, tapi ingin mengulang sedikit, yaitu apa? Kalian tahu kan, kisah Nabi Yusuf itu benar-benar berbanding terbalik 180 derajat dengan kisah Nabi siapa? Nabi Musa. Kalau Nabi Yusuf dulunya miskin kemudian jadi kaya, kalau Nabi Musa awalnya kaya, anak angkat Firaun kemudian jadi miskin. Nabi Yusuf adalah pahlawan Mesir, sedangkan Nabi Musa musuh Mesir. Diumumkan oleh Firaun bahwasanya Musa adalah musuh nasional. Nabi Yusuf selamat gara-gara konservasi air, sedangkan tentara Firaun mati gara-gara air. Jadi kalau kita ngebaca kisah Nabi Yusuf dan Nabi Musa, itu benar-benar kebalik. Nabi Yusuf happy ending ujung-ujungnya kan, sedangkan Nabi Musa, kisah terakhir tentang Nabi Musa apa? Yaitu, ya Allah, berilah keputusan antara aku dengan orang-orang yang zalim. Yaitu ketika Nabi Musa udah putus hubungan dengan Bani Israel karena Bani Israel gak mau patuh sama Nabi Musa. Sedangkan kisah Nabi Yusuf happy ending. Dan itu jadi pelajaran buat kita bahwasanya happy ending, sad ending, selama itu kita lakukan di jalan Allah, maka semuanya kebaikan. Ketika sad ending tapi kita sabar, yang sad ending siapa aja? Nabi Zakaria, meninggalnya diapain? Digergaji. Nabi Yahya meninggalnya diapain? Dipenggal kepalanya kemudian dimutilasi dan dijadiin sop daging Nabi Yahya. Allahu Akbar. Sad ending kan? Tapi mulia gak Nabi Zakaria dan Nabi Yahya? Mulia. Nabi Muhammad SAW walaupun meninggalnya beliau tentunya kita sad semua, tapi sebelum meninggalnya beliau kan orang-orang Jazirah Arab masuk Islam semuanya, mayoritasnya. Itu happy ending dan mulia. Jadi mulia dan hina itu bukan masalah sad ending dan good endingnya, tapi masalah bagaimana kita mensikapinya. Good ending syukur itu bagus, sad ending sabar itu juga bagus. Nah teman-teman, di sini apa yang ngingetin baik-baik ke kalian bahwasanya di kisah Nabi Musa, ibunya Nabi Musa itu memeluk Nabi Musa. Sedangkan di kisah Nabi Yusuf, ayahnya Nabi Yusuf memberi nasihat kepada Nabi Yusuf. Maka ini jadi ilmu parenting yang penting. Kalau kalian nanti suatu saat jadi orang tua, harus ingat, anak ketika masih kecil, masih bayi, itu harus lebih banyak disayangi secara fisik, dipeluk, dicium, ya, dikasih makan, disusui kalau sama ibu. Tapi kalau anak udah mulai dewasa, maka yang lebih penting itu bukan disentuh-sentuh lagi, tapi diapain? Diberi nasihat. Diberi nasihat dengan baik. Jadi kalau anak udah 7-8 tahun jangan terlalu sering dipeluk dan dicium. Itu ngebuat mereka risih. Tapi lebih ke kita ngobrol sama mereka. Itu yang pertama dari sisi parentingnya. Kedua teman-teman,
dari sisi tadaburnya adalah lihat bagaimana ayah menasehati anaknya agar tidak celaka. Maka coba saat ngebaca ini, ayat ini, coba kita ingat dengan jasa-jasa dari orang tua kita yang ngasih nasihat ke kita. Ngasih nasihat agar kita dapat kebaikan, dan ngasih nasihat agar kita tidak terjerumus kepada keburukan. Coba ingat jasa-jasa mereka. Saat kita lagi ngebaca nasihat Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf, itu kan tujuannya biar Nabi Yusuf gak celaka. Lalu kemudian kita ingat dengan orang tua kita yang dari dulu udah sering nasehatin kita. Walaupun terkadang orang tua kita ngasih nasihatnya salah. Ada beberapa poin di mana orang tua kita ngasih nasihat yang gak sesuai dengan syariat Islam. Tapi yakin pasti banyak dari nasihat mereka dari semenjak kita SMP sampai sekarang, yang mana nasihat itu adalah untuk kebaikan kita. Maka ingatlah jasa mereka, lalu doakan kebaikan untuk orang tua kita atas jasa-jasa tersebut. Oke? Itu untuk tadaburnya, dan ini ayat ini masih akan bahas lebih dalam, terutama dari sisi kedengkian, iri, itu masih banyak yang harus saya bahas. Tapi mohon maaf nggak malam ini karena udah kecapean banget ini. Jarang-jarang isi ceramah sambil ngantuk teman-teman ya. Sekarang udah ngantuk dan belum sholat maghrib dan isya Arizal karena baru pulang dari luar kota. Jadi mohon maaf Arizal harus ending, paling sesi tanya jawab paling 3 menit aja. Biasanya beres jam 10, tapi kayaknya ini 9.47 udahan deh. Silakan. Ya, silakan, ada yang mau nanya? Ya, silakan Dika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dika. Ada yang bertanya, tadi kan bilang masalah gulu berlebihan itu. Udah berlebihan ya? Gulu. Oh gulu, ya gulu. Nah, kalau misalnya sholat sunnah gitu, kita baru belajar khusyuk, khusyuk dalam sholat. Kita sholat sunnahnya itu banyak yang dipotong-potong gitu. Kalau misalnya makan kata juga, kalau misalnya banyakin bisa jadi khusyuknya hilang. Kalau berlebihan juga. Oke, sebentar. Sholat sunnahnya dipotong-potong, maksudnya banyak yang bolong-bolong. Iya, kayak qoblanya aja, misal badannya aja. Oh ya, baik-baik ya. Jadi gini teman-teman ya, untuk sholat sunnah bagi orang-orang yang baru hijrah, pertama fokusin dulu di yang wajib. Baru yang baru hijrah, baru mulai senang sholat, maka fokusin dulu yang wajib. Adapun yang sunnah, jangan langsung memasakkan semuanya, jangan. Bukan berarti berlebihan sih kalau misalnya kita mau udahlah semua sholat yang rawatib saya pengen ngelakuin semuanya, itu nggak bisa dibilang berlebihan, enggak. Tapi dikhawatirkan ketika kita baru merasakan khusyuknya sholat, udah mulai sholat 5 waktu langsung loncat semua rawatib dijaga, tapi tidak disertai dengan kekhusyuan, khawatir itu nantinya malah jadi beban. Dan kalau jadi beban, nantinya malah decrease ibadah. Dari yang asalnya sholat sunnah 12 rakaat rawatib, karena nggak ngerasain khusyuk, akhirnya decrease, akhirnya jadi malah 4 rakaat. Adanya pengurangan dalam ibadah sunnah itu dibenci. Makanya mendingan dikit-dikit dulu. Misalnya targetnya sehari aku mau sholat sunnahnya 6 rakaat aja dulu, tapi ditargetin yang bisa khusyuk banget. Lalu sesekali nambah jadi 8 rakaat, gak apa-apa ya. Tapi yang diusahakan bisa istiqomahnya yang bilangan yang bawah dulu gitu. Jadi kalau berlebihan maksud Dika tuh kalau apa? Jadi kan tadi kita sholat itu salah satu definisi berlebihan itu melakukan ibadah sunnah dan ya. Kita melakukan ibadah sunnah ini tapi malah jadi khusyuknya itu kan jadi. Oh gitu. Kita ngelakuin ibadah sunnah tapi turun khusyuknya. Apakah itu gulu? Enggak gulu. Itu enggak berlebihan, karena ketika kita nambahin ibadah sunnah tapi nggak khusyuk, itu tetap jadi pahala. Itu tetap jadi pahala. Kan kalau nambahin ibadah gini, yang gulu tuh kalau Dika sholat tahajud pas sholat subuh jadi ketiduran, atau pas sholat subuh jadi ngantuk, nah itu gulu. Itu gulu. Tapi kita mau udah nggak tahajud, sholat subuh angger we ngantuk gitu. Aduh, jangan kalau gitu. Nah, jadi gini, yang gulu itu kalau kita ngelakuin ibadah sunnah sampai yang wajib akhirnya jadi lalai, itu yang gulu. Adapun kalau ngelakuin ibadah sunnah, nambah ibadah sunnah, tapi sholat sunnahnya kurang khusyuk, itu tetap jadi pahala. Asal yang wajibnya jangan jadi ditinggalin gitu. Paham ya Dika ya? Mudah-mudahan paham. Ya kalau ada poin yang kurang mohon maaf ya. Oh ini pertanyaan, ada yang mau nanya lagi nggak dari kalian? Soalnya ini yang di medsos, ini yang di Zoom kalian bisa nanya privat ke WhatsApp Arizal ya. Di grup juga bisa ditanyain insya Allah. Jadi maaf kalau yang nanya dulu, ini sangat
sangat respect kepada anak-anak yang datang di sini. Ya kan, yang mana? Karena ini yang datang ke sini pada mabal gitu. Pada mabal, pada cabut ini mereka dari asrama, tapi Masya Allah ini mabal yang sesuai syariat ya. Mabal untuk ikut kajian. Ada yang mau nanya? Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Benar? Oke, baik ya. Ini pertanyaan terakhir dari medsos, dari Zoom maksudnya. Mohon maaf yang belum terjawab, nanti kalian bisa nanya di WhatsApp aja, oke? Ini banyak banget, makasih kalian yang semangat sampai malam gini ya. Afwan, terkait oke. Tadi memanjangkan wudhu biar bercahaya, bukannya itu hanya lafaz tambahan dari Abu Hurairah, bukan sabda Nabi SAW. Dan itu pun dikomentari sama para ulama sehingga nggak bisa diamalkan. Masya Allah, senang banget Ariza dengan pertanyaan Cardia Aulia. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata bahwasanya perbuatan melebihkan anggota badan, melebihkan wudhu yang harusnya dari sini itu dilebihin, itu adalah lafaz dari Abu Hurairah mauquf, dan itu adalah perbuatan pribadi Abu Hurairah sehingga nggak boleh diamalkan. Ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan yang lebih kagum lagi adalah tuh penulis kitab itu, Ibnu Hajar al-Asqalani. Ketika beliau mengkritisi pendapat dari Ibnu Taimiyah, ya, walaupun beda masa atau sama masa sih, siapa duluan? Ibnu Taimiyah duluan. Ibnu Taimiyah duluan deh, betul ya. Nah, Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari ketika ngebahas tentang masalah wudhu itu luar biasa banget kerennya. Ketika beliau membantah statement dari orang-orang yang sepemikiran dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini dua-duanya ulama yang lurus ya, jangan, ini bukan ulama sesat loh. Ibnu Taimiyah, Ibnu Hajar itu ulama besar semuanya. Dan Ibnu Hajar keren banget ketika meneliti hadis. Beliau berkata dalam Fathul Bari, menyampaikan secara maknanya ya. Sebagian ulama menganggap bahwasanya lafaz tentang melebihkan wudhu dari batasnya, yaitu dilebihin supaya cahayanya lebih luas, itu adalah statement dari Abu Hurairah. Sehingga hadisnya sahih tapi mauquf. Namun ada satu hadis yang jelas-jelas menyatakan Abu Hurairah bahwasanya itu dari Nabi SAW, sehingga lafaz tersebut bukan lagi mauquf tapi marfu dari Nabi SAW. Dan itu ada hadisnya sahih. Terkadang dua ulama besar, ulama yang pertama walaupun ulama besar tapi terkadang luput dari satu atau dua hadis, yang mana ulama yang kedua justru menemukan hadis tersebut. Maka yang kita ambil adalah ulama yang lebih berilmu dalam bab itunya. Pahami Cardia Aulia ya? Ibnu Hajar al-Asqalani menyampaikan hadis yang sahih dan itu marfu. Itu yang bilang kalau itu mauquf kepada Abu Hurairah itu pendapat yang keliru. Disampaikan oleh Ibnu Hajar karena ada satu hadis yang sahih, maaf Arizal lupa lafaznya, tapi Abu Hurairah jelas-jelas di situ memarfukan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga perbuatan melebihkan ke dari misalnya ini sikut tapi dilebihin itu jelas-jelas adalah perintah dari Nabi SAW. Adapun yang mungkin mauquf adalah batasnya. Abu Hurairah berpendapat batasnya adalah sampai ketiak. Ya, itu pendapat pribadi Abu Hurairah. Sehingga para ulama ketika mengkompromikan antara pendapat yang jangan dan boleh adalah batas dari melebihkan sebaiknya adalah setengahnya. Ini sikut, ini ketiak, maka batas melebihkan adalah tengah-tengahnya antara sikut dan ketiak. Bisa dipahami di sini? Alhamdulillahirobbilalamin. Barakallahu fikum. Terima kasih Abu Cardia Aulia atas pertanyaannya, yang pertanyaan itu nge-trigger Arizal untuk jadi ingat lagi dengan apa yang Arizal udah baca dan pelajari secara mendalam. Dulu ngikutin pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah loh dalam masalah wudhu. Jadi ketika ngebaca kitab Ighathatul Lahfan karangan Ibnu Qayyim, wah iya ini wudhu nggak boleh dilebihin, wudhu batasnya sampai sikut doang. Dan itu Arizal amalin selama 2 tahun. Arizal belajar kitab Ighathatul Lahfan di SMK Darut Tauhid. Wah seneng banget kitab tersebut, baca ubek-ubek, udah wudhu sampai sikut doang. Pas Arizal belajar Fathul Bari, wah nangis Arizal, nangisnya karena kagum gitu loh dengan ulama ya. Ketika Arizal dulu ngikut pendapat yang maksimal sikut doang, karena nggak boleh dilebihin, ternyata Ibnu Hajar menemukan hadis yang marfu'nya, yang mana itu membatalkan semua pendapat yang melarang untuk melebihkan dari sikut. Dan akhirnya Arizal mengamalkan, tapi Arizal ngamalinya nggak berlebihan, nggak. Kalau sikut ngelebihnya paling cuma 2-3 cm aja, nggak sampai ke ketiak karena basah gitu ya, dan nggak enak, nggak nyaman gitu. Makasih teman-teman. Oke, alhamdulillah
kita sudah, kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdik. Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau saja ya Allah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku mohon ampunan kepadamu dan aku bertobat kepadamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.